pemasaran adalah suatu proses penyusunan informasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan manusia. Dalam pemasaran ada hal yang harus kita perhatikan, salah satunya itu adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini adalah hal yang penting dan merupakan rancangan besar yang menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut itu berproduksi ataupun beroperasi untuk mencapai tujuannya. Nah, adapun studi kasus dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, terkait strategi pemasaran telur puyuh di Kabupaten Sukabumi dalam mencapai pemasaran global atau menembus pasar global dan kaitannya dengan perekonomian. Nah, salah satu usaha yang banyak diminati adalah peternakan unggas, yaitu peternakan puyuh. Nah, hal ini dikarenakan keunggulan yang dimiliki oleh ternak puyuh diantaranya kemampuan memproduksi telurnya yang lebih cepat dan tinggi. Di Kabupaten Sukabumi sendiri sudah dibentuk 14 kelompok binaan yang terdiri dari 100 guru madrasah yang dibantu langsung oleh pemilik peternakan puyuh Slamet Qualy Farm atau SQF, Slamet Wuryadi. Nah, hal ini dilakukan karena melihat peluang puyuh yang sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi. SQF ini sendiri bersama dengan para peternak dan kelompok binaan tersebut sudah melakukan ekspor telur puyuh ke negara-negara di Timur Tengah, yaitu di negara Saudi Arabia. Nah, kemudian selain negara Saudi Arabia, negara-negara Timur Tengah lainnya juga meminta untuk dilakukan ekspor telur puyuh. Nah, hal inilah yang menjadikan keuntungan dan peluang bagi para peternak yang ada di Indonesia untuk lebih mengembangkan usaha dan peternakan puyuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran telur puyuh. Adapun strategi pemasaran telur puyuh yang dijalankan SQF dan peternak puyuh dalam menembus pasar global yaitu: yang pertama, mempertahankan dan menjaga kualitas produk, pelayanan kepada konsumen untuk memanfaatkan keberadaan pasar potensial, baik pasar lokal maupun global. Kemudian yang kedua, memberikan merek pada peti kayu dan dus yang digunakan sebagai kemasan produk yang akan diekspor ke luar negeri dan meningkatkan kegiatan promosi untuk meningkatkan loyalitas. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, terutama peningkatan keterampilan SDM dan manajemen pemasaran untuk menghadapi tingkat persaingan yang semakin tinggi. Kemudian, menjalin kerjasama dengan perbankan untuk melakukan pengembangan usaha dan perluasan wilayah pemasaran. Kemudian, peningkatan keamanan dan kesehatan ternak untuk menjaga kebersihan, vaksin pemberian, dan proses pemeliharaan yang tepat. Kemudian yang terakhir, membentuk dan memperluas kelompok binaan peternakan puyuh. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu bangkitnya perekonomian dengan ekspor telur puyuh, di mana dengan adanya dan dilakukannya ekspor puyuh ke mancanegara atau global dapat membuat bangkitnya perekonomian dalam negeri, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa harga telur puyuh jauh lebih ekonomis daripada telur biasanya. Contohnya 3 butir telur puyuh seharga Rp900 sama dengan nilai protein sebutir telur ayam kampung seharga Rp2.500 dengan nilai investasi sebanyak Rp2.250.000 berupa 750 ekor indukan telur puyuh dalam waktu 18 bulan. Para peternak dapat meraup omset sekitar Rp22.056.000. Namun, dengan catatan budidaya ternaknya harus dilakukan secara benar sehingga nilai gizi dan kekuatan reproduksi burung puyuhnya terus terjaga. Adapun hitung-hitungan pas selamat, populasi puyuh di Indonesia saat ini ada 4 juta butir per puyuhnya yang terus terjaga. Nah, jika dikalikan dengan ongkos produksi Rp300 per butir, maka omset telur puyuh mencapai Rp1,2 miliar per hari. Kalau kita bagi menjadi 600 juta rupiah,
Biaya pakannya saja 600 juta rupiah dinikmati seluruh UKM se-Indonesia yang berjumlah lebih dari 1.500-an. Maka artinya gaji peternak puyuh sehari bisa 400 juta rupiah.